Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan membuat desain karakter kemarin ya. Terakhir kita membuat rambut. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Maaf ya jika komputernya speknya kurang bagus, jadi agak lemot. Oke, jadi kemarin kurang lebih kita membuat rambut seperti ini. Kalian bisa coba duplicate, copy paste. Jadi rambutnya pengennya lincip-lincip, terserah. Jadi kurang lebih caranya seperti kemarin ya. Kalian bisa putar videonya lagi. Nah, sekarang kita membuat tubuh tangan sama kakinya ya nanti hari ini. Jadi kita nyalakan lagi di gambar tampaknya. Nah, untuk lehernya kecil banget ya di sini. Nah, kita seleksi kepalanya lagi. Masuk edit mode, tekan tabulasi. Nah, pada bagian ini kita skalanya di titik ini aja, titik 3D kursor ini ya. Bukan, sorry. Di titik ini aja, median point. Nah, titik tengah. Jadi kita skala. Nah, median skala. Kira-kira aja deh. Jadi seperti ini. Setelah itu kita extrude ke bawah. Tekan extrude. Setelah itu kita kecilin lagi. Ini kalau kita kecilin ini ya, semet. Nah, gini. Selanjutnya kita extrude lagi ke bawah segini. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini lehernya ya. Oke, kalau sudah, sekarang kita luruskan aja ininya, vertexnya pada sumbu Z ya. Jadi kita tekan shortcut skala S. Ini tak nyalakan dulu screencast-nya. Oke, jadi kita tekan skala pada sumbu Z 0. Nah, dia akan lurus pada sumbu Z dengan posisi 0 derajat sudut rotate-nya ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Nah, kalau sudah, kita extrude, kita naikkan dikit, extrude ke bawah, terus kita perbesarin gini, seperti ini. Pada bagian ini kita tarik ke sini aja ya, biar susunan vertexnya lebih bagus. Oke, seleksi melingkar lagi. Jadi ini kita perbesar pada sumbu Y, agak kita kasih body. Nah, kalau sudah, kita extrude ke bawah, extrude pada sumbu Z. Ini aja dulu sini. Kita skala lagi. Baru kita extrude pada sumbu Z. Segini. Oke,
kurang lebih seperti ini. Selanjutnya kita buat area tangan ya. Area tangan kita extrude dari sini aja. Kita tambahkan satu loop cut R. Sorry, di sini aja. Ini kita nggak tahu posisi. Nah, kita tambahkan extrude pada area tangan. Kita buat area tangan extrude pada sumbu X. Nah, kurang lebih seperti ini. Terus kita rotate ya. Kalau sudah, kita tambahkan ini nanti tangannya dari sini ya. Kita tambahkan knife atau pisau ya. Kita potong dari sini ke sini, terus ke sini, lanjut ke wajah ke sini. Sorry. Kita nggak jadi potong aja. Nah, pada bagian ini kita hapus. Pada bagian face yang ini kita hapus. Sorry. X face. Nah, kita udah ada area ini ya. Area tangan yang ini. Nah, kita tambahkan loop cut di sini kalau gitu ini. Terus kita hubungkan face ini dengan ini. F terhubung, yaitu kita subdivide. Nah, kalau sudah kita gabung ini, kita face ini face. Oke. Selanjutnya ini kita rotate. Area tangannya ini ya. Pilih extrude. Kita luruskan aja. Kita bisa menggunakan shortcut tadi, skala pada sumbu X 0. Nah, kalau pengennya agak miring, mungkin tangannya agak ke bawah. Juga nggak apa-apa. Kalau kurang lingkar ya, kita tambahkan lagi loop tool circle. Nah, dia lebih melingkar. Ini di sini juga mungkin. Ini loop tool circle.
karena nggak ada kira-kira aja ya tangannya. Extrude lagi segini lah. Agak kok sedikit. Kurang lebih seperti ini. Sekarang pada bagian kaki, area kaki kita buat bagian pahanya dulu. Nah, pada bagian tengah ini kita tekan face. Nah, jadi dia udah terhubung. Kita tambahkan loop cut satu di tengah. Kira-kira. Nah, selanjutnya pada bagian lingkaran ini kita buat agak miring. Ya. Area ini kita buat melingkar circle, nanti kita atur lah. Oke, sama kita extrude lagi kira-kira sampai lutut, terus kita skala pada sumbu Z 0. Nah, kita kecilin. Oke, selanjutnya kita tambahkan luka di sini kira-kira. Terus tambahkan lagi. Agak kecil lagi. Nah, ini bodinya kan dia lebih berisi, jadi kita perbesar. Seleksi pakai circle selection, tekan C. Nah, bagian samping skala pada sumbu Y, kira-kira aja ya. Kita buat dia biar lebih proporsi.
kita atur ya, kita atur dulu kira-kira biar proporsional. Ini tak matikan dulu aja untuk gambar itunya, gambar acuannya. Oke, sekarang kita buat tangan. Nah, tangannya seperti ini ya kira-kira. Kita keluar tab dulu. Kita buat dari cube aja. Tekan Shift A, Mesh, Cube. Scale. Nah, kira-kira aja. Oke, ini tak pakai ini aja. Ya, ini yang biar acuannya. Rotate. Nah, kita tipiskan SY. Kira-kira segini. Nah, itu kita bagi tekan tab, kita loop cut. Empat ya, ini sesuai ini ya. Kita loop cut juga ini. Dua aja. Oke, selanjutnya pada bagian ini face, kita seleksi face aja. Kita extrude atau kita sesuaikan dulu aja ya, tab. Sorry. Ini di sini. Nah, kira-kira aja seperti ini. Oke, selanjutnya pada bagian ini
turunin ke bawah deh. Sorry ya. Kita pilih face. Ini kita extrude kayak bentuknya tangan ini ya. Extrude. Selanjutnya ini sama kita extrude. Selanjutnya yang ini kita extrude, ikuti aja ya kira-kira. Oke, selanjutnya pada bagian ini kita extrude lagi. Selanjutnya kita tambahkan loop cut pada bagian tengah. Kalau sudah pada bagian ini yang pinggir-pinggir aja ya. Ini tak matikan dulu aja. Kita kecilin. Oh, ini aja gitu. Sarinnya. Gak bisa. Gini aja. Kita manual aja ya. Kita tarik.
Oke, oh sudah, ini kita buat ini agak geser ke depan aja. Selanjutnya oke, kita sekarang tambahkan subdivision surface. Terus ini objek kita pilih smooth ya. Nah, smooth. Set smooth, oke. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita tambahkan ini ya, ruasnya ya. Jadi jari itu ada ruasnya di sini. Ini juga ada. Sorry, satu aja. Sekarang kurang jempolnya. Jempolnya kita ambil dari sini. Kita nyalakan lagi ya. Ini ya, balik tadi. Extrude, extrude.
pada bagian bawah ya, kita buat agak tebal. Oke, sementara gini, terus kita dekatkan dengan tangan, kita rotate. Oh iya, objeknya yang sini ya. Jadi kita seleksi, kita seleksi objek ini dulu. Shift S, kita pilih cursor to selected. Nah, pada bagian ini kita skala pada sumbu Z min 1. Sorry. Skala ini tak 3D kursor. Skala pada sumbu Z min 1. Skala sumbu Z. Skala pada sumbu X min 1. Oh ya. Jadi kursornya taruh di objek kepala ya. Badan sama kepala udah jadi satu. Dengan shortcut Shift S, kita pilih cursor to selected. Ini ya, cursor to selected. Nah, tangan ini pada bagian ini pivot point ini kita pilih 3D kursor. Oh ya kan, 3D kursor. Nah, tangan ini kita seleksi, terus kita pindahkan ke kanan ya, karena objek kita tadi kan di kanan mirrornya. Ini kita di kanan ya. Jadi nanti kita tangan posisikan di kanan juga. Kanan apa kiri ini ya. Kalau dari hadapan kita kanan ya. Ini cuman kalau dari sudut pandang karakternya kiri, tangan kiri. Oke. Ini kita pindahkan ke seberang lah. Anggap aja kita ke seberang. Ini kursor kita posisikan di tengahnya objek kepala. Setelah itu kita pilih skala S pada sumbu X min 1. Nah, dia akan berpindah ke seberang. Terus kita ini kita kembalikan lagi ke individual origin, terus kita rotate. Nah, biar kanan sama kiri sama, kita pakai mirror juga ya. Mirror, modifier mirror. Nah, ini mirror objeknya kita pilih ke objek kepala. Nah, kurang lebih seperti itu. Untuk warna tangannya kita samakan dengan kulit. Oke. Ini nanti kita join belakangan ya. Oke, kita simpan dulu. Jangan lupa pertemuan keempat.
atau kita gabung sekalian ya tangannya ya. Caranya kita seleksi tangan, setelah itu tekan shift seleksi objek kepalanya atau badannya. Setelah itu tekan Ctrl J. Dia akan join ya, jadi satu. Jadi kalau kita tekan tabulasi, dia menjadi satu. Nah, kurang lebih seperti ini. Selanjutnya kita hubungkan antara tangan dengan lengannya ini ya. Ini kan masih terpisah ini. Kita hubungkan, bentar, biar lebih fokus. Kita hapus pada bagian face-nya tangan ini ya, telapak ini ya. Tekan X face, sorry. Pada bagian tengahnya oke, sudah X face. Nah, dia berlubang kan ini ya. Selanjutnya kita seleksi melingkar ini dan melingkar ini ya. Ya, kita tekan W bridge. Nah, dia akan menyesuaikan sendiri ininya ya, titiknya ya.